Selamat pagi anak terkasih. Pagi, anak Tuhan luar biasa. Baik, terima kasih atas salamnya. Dan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah selesai melaksanakan PH. Nah, bagi anak-anak yang belum PH, Bapak masih tunggu ya. Bapak memaklumi, minggu ini memang bagi pengguna Telkomsel agak sulit ya sinyalnya, begitu juga bapak juga pengguna Telkomsel, jadi bapak maklumi, tapi tolong untuk tetap PH supaya cepat bapak untuk merekap nilainya ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke bab 2 Yesus Kristus. Bab 2 ini dibagi nanti dua bagian. Pertama dalam kisah perjanjian lama, yang kedua dalam kisah perjanjian baru. Dalam kisah perjanjian lama itu kebanyakan adalah kisah para nabi, raja dan sebagainya. Kisah perjanjian baru itu Yesus Kristus dan para rasul. Ya kan? Nah, hari ini kita masuk bab 2 bagian A, Daud sang pemimpin. Dan sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak berdoa sesuai dengan yang di buku ya, halaman 24. Berdoa dimulai. Baik, kalau sudah selesai berdoa, Daud itu siapa? Tetanggamu? Bukan itu ya, bukan tetanggamu atau siapa gitu. Daud itu adalah seorang raja. Dalam kitab suci, Daud itu adalah seorang raja. Dan Daud adalah raja kedua Israel. Raja kedua. Siapa raja pertama Israel? Sebelum kita masuk, supaya kita sedikit tahu ya sejarahnya. Raja pertama Israel adalah Saul. Raja kedua Daud, dan raja ketiga Salomo. Nah, apakah Daud ini anak Saul? Enggak. Daud ini bukan anak Saul ya, tetapi Salomo raja ketiga itu anaknya Daud. Nah, dulu anak terkasih, Israel itu tidak punya raja ya. Mereka itu hanya dipimpin oleh Allah. Jadi bilang kata Allah itu adalah raja mereka. Tetapi lama-kelamaan mereka iri melihat bangsa lain. Bangsa lain itu punya raja, rajanya manusia. Manusia bisa dilihat. Lalu mereka meminta kepada Allah raja yang manusia. Seperti itu. Memang mereka tahu raja mereka itu Allah, tapi mereka kepingin raja yang berwujud gitu loh, manusia. Melalui saat itu siapa nabinya? Saat zaman itu nama nabinya adalah Nabi Samuel. Jadi melalui Nabi Samuel, bangsa Israel meminta kepada Allah untuk dipilih seorang raja. Lalu akhirnya Nabi Samuel mencari seseorang yang cocok jadi raja. Lalu dipilihlah Saul. Nah, karena Saul adalah orang yang setia kepada Allah. Lalu diurapilah Saul menjadi raja, diurapi oleh Nabi Samuel. Setelah itu Saul tetap setia kepada Allah. Tetapi, nah ini dia, lama-kelamaan Saul gak percaya lagi pada Allah, gak mau lagi mendengarkan Allah. Kenapa? Saul sudah jadi raja, istananya besar, ya kan, hartanya banyak. Lama-kelamaan dia tidak mau lagi mendengarkan Allah. Lagi. Kecewa Allah dan kecewa Nabi Samuel. Sudah berapa kali diingatkan Nabi Samuel, tetapi Saul tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya datanglah Allah. Samuel, pergilah kau ke keluarga Isai. Ke keluarga Isai. Nah, di sana pilihlah seorang anak dari keluarga Isai itu yang akan menjadi raja berikutnya. Lalu pergilah Samuel. Dia sudah tua saat itu. Dia pergilah ke Samuel ke Bethlehem. Nah, Bethlehem tempat tinggalnya Isai. Keluarga Isai di Bethlehem. Lalu Isai, kata Samuel, panggil dulu semua anakmu, katanya. Dipanggil semua anaknya. Rata-rata anak Isai itu prajuritnya Saul. Jadi badannya besar, tegak, ya kan, cocoklah jadi raja. Tapi dari anak pertama dilihat, dari segi badannya, wataknya cocok jadi raja. Tapi hati Samuel mengatakan bukan ini dia. Anak kedua dilihat, begitu juga, bagus badannya, tegak, kan, tapi bukan ini. Sampai anak berikutnya kok bisa gitu ya? Karena pesan Allah adalah ikuti kata hatimu, kata Allah kepada Nabi Samuel. Ikuti kata hatimu. Jadi mata Samuel melihat cocok semua jadi raja, tapi hatinya mengatakan enggak. Lalu Samuel bertanya sama Isai, cuma ini anakmu? Katanya gitu ya kan? Enggak, masih ada satu lagi.
yang si bungsu katanya. Oh, panggillah dulu dia. Dia lagi mengembalakan domba, kata Ishak. Dipanggillah si bungsu ini. Nah, namanya Daud. Ya, itu dia. Lalu si Samuel melihat Daud ini. Saat itu kan Daud kan karena dia si bungsu, pasti dia yang paling kecil. Dilihat badannya kurus, nggak punya pengalaman berperang, ya kan? Hanya penggembala domba, kan? Tapi hati Samuel mengatakan, ini dia. Nah, bingung Samuel. Matanya melihat badannya kurus, nggak cocok jadi raja. Tapi hatinya kok mengatakan ini dia. Tapi karena sesuai dengan perintah Allah, ikuti kata hatimu. Lalu akhirnya si Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Diurapi Daud. Apakah saat itu Daud jadi raja? Enggak, belum ya, belum. Karena saat itu Daud masih kecil, ya. Jadi ibarat kata itu mempersiapkan. Lalu setelah berjalannya waktu, sering berjalannya waktu, ada satu kisah di mana kisah Daud yang terpukau. Saul terpukau melihat Daud. Saat itu kan Israel sedang berperang, tapi mereka tidak bisa menang karena ada salah satu musuhnya yang namanya Goliat, yang badannya besar seperti raksasa, katanya begitu. Nah, tidak bisa mereka kalahkan. Tapi saat itu si Daud ada di medan perang, lalu dikalahkannya Goliat itu yang badannya besar itu hanya dengan ketapel. Cuma bukan ketapel yang gini ya, tapi ketapelnya itu yang sistem ini, goyang-goyang gini dia, yang dibuat di batu, di ujungnya ada kain, lalu dibuat katanya. Kenalah kepala si Goliat, lalu jatuh dia, ya kan. Nah, lalu disitulah mulai awalnya terkenal si Daud. Tapi masih kecil dia. Lalu Saul melihat, cocok nih anak. Dipanggillah si Daud menjadi salah satu penghuni istananya, karena kebetulan si Daud pintar main kecapi. Dia pintar main kecapi. Kecapi itu kayak apa ya? Kayak gitar. Kecapi. Lalu dia menjadi salah satu penghuni istananya. Sering berjalannya waktu, sudah makin besar. Akhirnya Daud ikut berperang, dan setiap Daud ikut berperang dia selalu menang. Dan akhirnya bangsa Israel memuji-muji nama Daud. Dan si Saul iri melihat Daud. Dan si Saul ada niat untuk membunuh Daud pada saat pesta pernikahan Daud. Jadi saat itu si Daud mau nikah sama putrinya Saul. Tapi karena saking cintanya putri Saul kepada Daud, diberitahukannya rencana ayahnya itu. Dan si Daud melarikan diri. Daud bersembunyi di tempat persembunyiannya, di tempat pelariannya. Lalu dia mendengar kabar bahwa Saul sudah meninggal. Saul meninggal dalam perang, ya kan? Lalu Daud kembali ke Israel dan disambut menjadi raja. Menjadi rajalah Daud. Nah, kan? Bapak ulas kembali supaya sampai ke materi ini ya, supaya anak-anak tahu kisahnya ini ya. Setelah Daud menjadi raja, dia berperang selalu menang. Mengapa dia selalu menang? Karena dia setia kepada Allah. Lalu sehingga Allah selalu menyertainya. Walaupun Daud sudah punya harta, menjadi raja, punya istana yang bagus, tetapi dia tetap setia kepada Allah. Ya anak terkasih, nah bagaimana dengan kamu? Nah, tetapi suatu ketika Daud melihat seorang wanita yang sangat cantik, ya kan? Namanya Bathsheba, ya kan? Bathsheba. Dia terpikat sama Bathsheba ini, padahal dia sudah punya istri loh, Terpikat dia sama Bathsheba. Nah, inilah Daud jatuh ke dalam dosa. Dia ajak ketemuan sama Bathsheba ini. Setelah dia ketemu sama Bathsheba ini, dan Daud menghamili Bathsheba. Nah, itu dia dosanya, dosa besarnya. Ini salah satu dosa besar Daud. Dia hamili dia Bathsheba. Padahal si Bathsheba sudah punya suami. Dan suami ini salah satu prajurit Daud. Dan Daud, dia pusing parahnya, gimana ini, mati aku kata dia kan. Ya kan. Lalu dia mencari cara, bagaimana caranya supaya tidak ketahuan, ya kan. Digugurkan anak yang dikandung Bathsheba, salah, nanti ketahuan. Lalu dia cuma punya satu cara, yaitu membuat si Bathsheba menjadi janda.
supaya dinikahi dia. Tapi kalau untuk membuat si Bathsheba menjadi janda, berarti suami si Bathsheba harus meninggal. Dan disuruhlah suami Bathsheba berperang, dan dibuat dia di bagian paling depan. Jadi kan kalau bagian paling depan perang itu kan pasti kemungkinannya pasti cepat meninggal, mati, dibunuh orang, dibunuh musuhnya gitu. Akhirnya matilah suami Bathsheba. Karena mati suami Bathsheba, Bathsheba menjadi janda. Karena janda berarti sah untuk dinikahi. Dinikahilah Bathsheba. Dinikahi Bathsheba, lalu lahirlah anaknya. Tetapi anak yang lahir ini langsung meninggal karena dosa Daud. Lalu Allah mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud, untuk menyadarkan Daud. Nanti kalau kamu bisa baca dalam kitab suci bagaimana Nabi Nathan menceritakan suatu cerita, supaya nggak panjang videonya ya. Nah, lalu sadarlah Daud akan dosanya, menghamili Bathsheba dan telah membunuh suami Bathsheba. Ya kan? Memang betul suami Bathsheba matinya di medan perang. Tapi kan rencana Daud, berarti secara tidak langsung si Daud telah membunuh suami Bathsheba. Ya kan? Jadi itulah dosa Daud, menghamili Bathsheba sama membunuh suaminya Bathsheba. Dan di sini bedanya Daud sama Saul. Saul diingatkan oleh Nabi Samuel, tapi Saul tidak mau bertobat. Nah, di sini Nabi Nathan mengingatkan Daud dan Daud mau bertobat. Dan Daud mau bertobat, mengakui kesalahan dia dan minta maaf kepada Tuhan. Dan setelah itu nanti Bathsheba hamil lagi dan lahirlah anaknya yang diberi nama Salomo. Dan Salomo ini akan menjadi raja ketiga. Nah, itu. Dan setelah kesetiaan Daud kepada Allah, makanya Daud itu menjadi raja-raja terbesar di Israel. Dari semua raja yang pernah ada dalam sejarah Israel, Raja Daud adalah raja yang paling besar. Karena Raja Daud adalah raja yang paling setia kepada Allah. Dia hanya pernah melakukan kesalahan sekali dan dia bertobat dan tidak mengulanginya kembali kesalahannya itu. Nah, maka dari itu, karena begitu senangnya Allah kepada Daud, Allah mengadakan perjanjian kepada Daud. Buka halaman 27. Ya kan? Di situ ada janji Tuhan kepada Daud. Ya kan? Bila kau baca semua itu ada itu dan diuraikan di halaman 28. Di halaman 28 itulah 4 janji Allah kepada Daud. Pertama, Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta. Kepada bangsa Israel, Allah tetap memberikan tempat untuk dapat menetap. Kedua, Daud akan diberi keturunan yang besar. Nah, 3, keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah dan Allah menjadi bapanya. Kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Dan keempat, Allah juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bila anak yang baca yang ketiga, keturunan Daud akan diberkati. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah. Siapakah itu? Salomo? Enggak. Bukan Salomo anak Daud yang diangkat menjadi anak Allah. Tapi siapa? Yesus. Ya. Nanti setelah beribu tahun lahirlah Yesus. Dan Yesus adalah anak Daud, atau lebih tepat keturunan Daud. Makanya Yesus itu lahir di kota raja, yaitu kota Bethlehem. Bethlehem adalah kota tempat tinggalnya keluarga Isai. Keluarga Isai adalah ayahnya Daud. Makanya kotanya Daud adalah Bethlehem, kota raja. Dan Yesus lahir di. Makanya kalau kamu pernah ingat kisah orang buta yang berseru kepada Yesus, apa seruan orang buta itu kepada Yesus? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 3 kali dia berseru kepada Yesus. Akhirnya Yesus mendengarkannya lalu menyembuhkannya. Nah, itu anak-anak yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini. Nanti catat yang pentingnya dari kisah sejarahnya dari Raja Saul, Nabi Samuel dan sampai yang tadi. Memang banyak yang tidak ada di buku, makanya Bapak ceritakan semuanya karena itu sangat-sangat penting.
sangat penting. Jadi itu tidak ada di buku, jadi baca ya, dengarkan videonya, dicatat dan sebagainya. Oke, itu saja, terima kasih, salam sehat. Bye bye, goodbye. Bye 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 bye, goodbye.